pemirsa, kembali lagi di Kilas Redaction kali ini bersama saya Apri Hanikartini yang akan menyajikan info-info terkini yang akan menemani siang Anda hari ini. Hanya di Kilas Redaction. Lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Republik Indonesia, merupakan sebuah program dari pemerintah yang dilakukan dalam skala nasional agar dapat menekan angka kelahiran dan juga mengendalikan adanya pertambahan jumlah penduduk di Indonesia. BKKBN Kabupaten Deli Serdang pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi SMK Negeri 1 Percuseituan di lapangan utama Sekolah SMK Negeri 1 Percuseituan sekaligus memberi arahan mengenai forum genre atau singkatan dari generasi yang punya rencana. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana di lapangan SMK Negeri 1 Percuseituan pada hari itu. Berikut liputannya untuk Anda. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tanggal 4 November hadir mengunjungi SMK Negeri 1 Percuseituan untuk mengadakan sosialisasi terkait remaja berencana dan juga memberikan pemahaman genre atau generasi yang punya rencana. Hadir pada pagi hari dalam acara Morning Briefing School di sekolah cukup mencuri perhatian para siswa-siswi dan juga para siswa-siswi terlihat antusias untuk mendengarkan sosialisasi tersebut. Tak hanya memberikan arahan, namun juga tim BKKBN yang hadir mengadakan games berhadiah bagi sesiapa yang berhasil menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan. BKKBN itu adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Tugas-tugasnya itu bukan hanya menanganin keluarga berencana, tapi juga tentang kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana nasional. Jadi di kependudukan itu kita fokus kepada pendewasaan usia perkawinan untuk membatasi jumlah penduduk. Kemudian di keluarga berencana sendiri ya tentang program keluarga berencana KB. Kemudian di pemberdayaan perempuannya, pemberdayaan keluarganya itu ya termasuk ini BKR, kita ada Tribina, Bina Keluarga Balita untuk anak-anak yang mempunyai balita, Bina Keluarga Remaja untuk anak-anak yang mempunyai remaja, dan Bina Keluarga Lansia untuk keluarga-keluarga yang mempunyai lansia. Baik Bu, apa fungsi dari dibentuknya BKKBN ini? Fungsinya dibentuknya itu tadi salah satunya untuk membatasi pertumbuhan penduduk ya dengan cara menjarangkan kehamilan, membatasi jumlah anak dengan KB, terus untuk remajanya itu pendewasaan usia perkawinan. Nah, itu dia ininya. Terus Bu, ini cara kerja BKKBN ini seperti apa ya Bu? Cara kerjanya BKKBN itu adalah instansi yang non departemen. Kita nggak punya kementerian, kita vertikal dengan BKKBN pusat. Cara kerjanya itu untuk di lapangan kita punya PLKB, petugas lapangan keluarga berencana, yang menyentuh langsung ke desa-desa, ke kelurahan, ke masyarakat paling bawah. Lagi bersama saya di Kilas Redaction. Yang pernah duduk di bangku SMP dan SMA pastinya sudah tidak asing lagi mendengar informasi terkait OSIS atau singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Sebab organisasi inilah yang paling umum di dalam kehubungan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, seperti halnya organisasi lainnya. OSIS juga memiliki struktur kepengurusan di mana pemilihannya dilakukan secara demokratis oleh siswa dalam lingkup sekolah.
Pada bulan November 2022, SMK Negeri 1 Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Setuan mengadakan pendaftaran anggota dan ketua OSIS masa bakti tahun 2022 sampai 2023 yang bertempatan di ruangan OSIS SMK Negeri 1 Percut Setuan. Berikut selengkapnya untuk Anda. Organisasi Intrasekolah atau OSIS adalah salah satu organisasi siswa yang sangat penting di sekolah. Organisasi yang merupakan sebuah wadah untuk para siswa-siswi mengembangkan bakatnya serta mengasah kemampuan, tentunya menjadi hal yang penting untuk mencapai potensi para pelajar. SMK Negeri 1 Percut Setuan sedang melaksanakan perekrutan anggota serta pencalonan ketua OSIS yang dibuka pada tanggal 1 November hingga 7 November untuk pendaftaran calon ketua OSIS serta tanggal 7 November hingga 12 November untuk pendaftaran anggota OSIS. Bagi yang ingin mendaftar, cukup datang ke ruangan OSIS untuk mengisi formulir pendaftaran. Gimana nih Kak antusias para siswa-siswi SMK terkait pendaftaran ketua dan anggota OSIS tahun ini? Alhamdulillah tahun ini lumayan banyak minatnya, baik itu untuk daftar sebagai ketua ataupun pengurus OSIS. Nah mungkin nih karena juga tahun ini kita udah sekolah seperti biasa ya, kok tahun lalu kan di masa kakak tuh COVID, jadi mungkin minatnya nggak sebanyak yang tahun ini. Gitu. Berarti ada syarat tertentu nggak Kak untuk bergabung ke OSIS yang ada di SMK Negeri 1? Sebenarnya kalau syarat khusus tuh nggak ada, itu lebih ke syarat umum kayak pastinya yang daftar tuh siswa-siswi SMK Negeri 1 Percut Setuan kelas 10 dan kelas 11. Setelah itu sehat rohani dan jasmani dan juga mengisi formulir pendaftaran. Begitu. Yang terakhir, jadwal pendaftarannya kapan nih Kak berakhir? Kalau ketua OSIS kan udah berakhir ya jadwal pendaftarannya. Nah, kalau pengurus OSIS ini dari tanggal 7 November sampai tanggal 12 November. Oke Kak, makasih. Wake up with a happy face, thinking how the day would feel like a race. Whatever is ahead of me, I'll be perfectly free. Whatever is in front of me, I'll be perfectly happy. Stay focused on you with 44 megapixel eye out of focus, Vivo V20 and V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Mati kalian rata sampai main mampus. Apa sih? Itu kakinya, sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Kenapa rupanya? Ya emangnya nggak tahu ya, di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Wah, boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh. Tak hanya kaya akan budaya dan keindahan alam, Sumatera Utara Sumut juga menyimpan banyak warisan beradaban Islam. Daerah ini disebut menjadi tempat pertama masuknya agama Islam di Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Dan ada satu destinasi wisata religius
di mana wisatawan bisa melihat puluhan manuskrip kuno Al-Quran, yaitu di Museum Sejarah Al-Quran. Museum yang terletak di Jalan William Iskandar, Kota Medan ini memiliki 7 koleksi manuskrip kuno Al-Quran yang bisa dilihat oleh pengunjung semua. Koleksi di museum ini mulai dikumpulkan sejak tahun 2007 lalu oleh Ketua Yayasan Dr. Andes Pil Ican Ajari. Penasaran seperti apa? Berikut selengkapnya. Museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan bersejarah yang penting dan bertujuan agar generasi sekarang bisa melihat dan juga mempelajari hal-hal penting tersebut. Salah satu museum yang penting adalah Museum Sejarah Al-Quran yang ada di Medan, tepatnya di dalam gedung serbaguna yang ada di daerah Pancing. Museum ini berisikan mushaf Al-Quran kuno, buku fikih, serta tanaman seperti bawang merah, bawang putih, dan labu yang disebutkan di dalam Al-Quran, serta juga beberapa sejarah tentang Al-Quran manuskrip kuno. Museum ini cukup nyaman untuk dikunjungi. Ruangan yang sejuk serta terdapat fasilitas seperti toilet yang berada di dalam museum membuat museum ini cocok dijadikan destinasi pembelajaran sejarah yang bersifat religi. Terdapat juga kolofon berisi catatan penulis mushaf yang menjelaskan waktu serta kisah mengharukan ketika penulis menulis mushaf sehingga berhasil menulis mushaf secara utuh. Berita selanjutnya berasal dari dunia olahraga dan juga sekaligus untuk penutup perjumpaan kita kali ini dalam Kilas Redaction. Seperti yang kita ketahui, perlombaan di bidang olahraga seakan tak ada habisnya. Begitu banyak peminatnya sehingga banyak juga kepanitiaan yang sering mengadakan lomba-lomba tersebut. Untuk mempersiapkan diri, para peserta tentunya akan menjalani proses latihan agar hasilnya yang akan ditunjukkan nanti menjadi maksimal. Namun latihannya juga harus mempunyai tempat yang pas agar proses yang dijalani menjadi lebih matang. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat suasana di salah satu sport tempat yang dijadikan tempat favorit warga Medan, terkhususnya di Kecamatan Percut Setuan yang ingin melatih diri. Berikut latihannya untuk Anda dan jangan lupa saksikan terus Kilas Redaction setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di YouTube BS1 Production. Gedung serbaguna yang terletak di Jalan William Iskandar, daerah Pancing, Medan, mempunyai banyak fungsi dan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas olahraga pagi maupun pada sore hari. Pada sore hari ini, gedung serbaguna dijadikan sebagai spot latihan para peserta lomba untuk kegiatan Students Athletic Championship yang akan diadakan di Universitas Negeri Medan. Tak hanya itu, di sekitaran gedung serbaguna juga banyak masyarakat yang sedang melakukan beragam aktivitas.